Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita senantiasa selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran seni budaya pertama kali di awal semester 1 walaupun secara daring. Baik, di sini kita nanti akan membahas tentang materi berkarya seni rupa. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melukis? Bagi yang belum pernah, apakah kalian pernah melihat seniman yang sedang melukis? Baik, melukis sebenarnya tidak jauh beda dengan menggambar. Sepintas, menggambar dan melukis merupakan sebuah kegiatan yang sama. Sebagaimana yang pernah kita pelajari di kelas 7 dan di kelas 8, dan menggambar itu pernah atau sering kita praktekkan di atas buku gambar. Untuk perbedaannya antara menggambar dan melukis, menggambar cenderung memakai alat dan bahan yang bersifat kering seperti pensil, pena atau pena hitek, pensil warna, krayon, dan lain sebagainya. Sedangkan melukis cenderung menggunakan media yang bersifat basah, seperti contohnya cat air, cat minyak, akrilik, kuas, kain, kanvas, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang pengertian seni lukis. Seni lukis adalah gambaran pada bidang datar atau yang disebut dua dimensi. Seni lukis bersifat searah. Jadi, apabila kita melihat pameran seni lukis, kita dapat melihat lukisan tersebut dari arah depan dan tidak bisa melihat dari arah sebaliknya. Seni lukis di sini menggunakan alat-alat basah atau bahan-bahan basah seperti cat air, cat minyak, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan garis, titik, bidang, bentuk, warna, tekstur, serta efek pencahayaan dengan acuan keindahan, maka terciptalah suatu karya lukisan yang bisa dinikmati estetikanya atau keindahannya. Dasar seni lukis ini mempunyai fungsi hiburan. Jadi, melalui nilai keindahan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, seni lukis memiliki fungsi sebagai media sosial. Melalui sebuah gambar dan ekspresi seorang seniman dalam upaya memberi respon berbagai aspek yang ada di lingkungan melalui karya seni lukis. Sekarang, silahkan kalian simak pengertian tentang seni lukis menurut beberapa para pakar. Yang pertama, seni lukis di sini atau melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Kalau ini menurut Sudarso. Sedangkan melukis menurut Sony Ade dan Imam, seni lukis merupakan kekuatan peradaban manusia dan kekuatan budaya. Nah, oleh karena itu, dalam melakukan seni lukis, kita dilatih untuk jeli, cermat, dan teliti dalam mengamati berbagai fenomena alam dan kehidupannya. Untuk lebih lanjut, bisa kalian baca sendiri di LKS halaman 3. Di situ banyak pengertian seni lukis menurut para ahli atau pakarnya. Selanjutnya yaitu tujuan karya seni lukis. Seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, seniman semakin bebas dalam mengungkapkan ekspresinya. Namun, kegiatan yang melibatkan ekspresi, emosi, serta konsep bisa dikelompokkan dalam tujuan berkarya seni lukis tersebut. Antara lain, yang pertama yaitu tujuan religius. Tujuan religius ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Contohnya yaitu lukisan cap tangan Goa Leang-Leang.
yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Ada lagi lukisan Ka'bah yang ditorehkan umat Islam sebagai pengungkapan rasa syukur bisa datang ke tanah suci atau mengekspresikan keinginan mereka bahwa mereka ingin segera ke tanah suci. Yang kedua yaitu tujuan majis. Seorang seniman yang memiliki tujuan majis memiliki lukisan yang dibuat untuk mendatangkan majis atau sihir. Contohnya seperti lukisan Nyi Roro Kidul. Gunanya untuk pemujaan. Adapun tokohnya yaitu Bogem Wicaksono Adi. Selanjutnya, tujuan simbolis. Tujuan simbolis ini untuk melambangkan asa atau cita-cita. Nah, tujuan melambangkan asa dan cita-cita di sini biasanya seseorang menggambarkan apa yang ingin diraihnya. Seperti contoh yang dibuat oleh Basuki Abdullah, yaitu tentang lukisan kepahlawanan. Selanjutnya, tujuan estetis. Tujuan estetis di sini semata-mata mengutamakan rasa keindahan atau hanya diutamakan seni indahnya saja, yang diutamakan tentang keindahannya. Sehingga lukisan yang dapat dinikmati sebagai penghias ini bisa menimbulkan rasa senang bagi pelukis serta untuk para penikmat seni. Contoh lukisan ini bisa kita lihat dalam dekorasi-dekorasi atau dalam hiasan-hiasan dinding atau pajangan-pajangan lukisan. Selanjutnya yaitu tujuan komersil. Tujuan komersil di sini maksudnya seseorang membuat lukisan dan menawarkannya kepada konsumen semata-mata untuk meraup keuntungan atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biasanya pelukis jalanan atau seseorang membuat kaligrafi untuk dijual dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu tujuan ekspresi. Tujuan ekspresi di sini seperti yang digambarkan oleh seniman Afandi, yaitu tentang topeng kehidupan yang menggambarkan gambar topeng. Baik, selanjutnya silakan dipahami, silakan dibaca LKS-nya halaman 3 dan 4. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan dengan lewat voice note atau lewat japri. Kemudian silakan dikerjakan 5 soal yang ada di situ. Setelah itu, soal latihannya silakan disalin ulang di buku tulis, kemudian dikerjakan dengan baik, ditulis dengan rapi, dan difoto dengan jelas, kirim ke nomor ibu. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, silakan bisa lewat japri. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahannya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.